Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang pengendali kipas angin berbasis suhu, yang dimana anggotanya yaitu saya sendiri sebagai ketua, dan anggota lainnya ada Kang Saiful Hidayat dan Teh Safira Nurizka. Untuk materi pertama yaitu ada tujuan proyek yang akan dijelaskan oleh Safira. Nah, selanjutnya itu tujuan dari proyek ini adalah bertujuan untuk membuat sistem otomatis yang bisa mengontrol kipas berdasarkan suhu yang terdeteksi oleh sensor DHT22. Jadi jika suhunya lebih dari 30 derajat Celcius, kipasnya akan menyala dalam simulasi yang diwakili oleh LED. Jika suhu di bawah 30 derajat, kipasnya akan mati. Oke, materi selanjutnya ada komponen-komponen yang digunakan. Untuk komponen pertama atau yang utama itu ada Arduino Uno, yaitu komponen yang mampu mengendalikan seluruh sistem simulasi yang kita buat. Lalu yang kedua ada sensor DHT22, yang dimana sensor ini bekerja untuk mengukur suhu atau kelembaban. Dan yang ketiga ada LCD 12C untuk menampilkan kelembaban atau apapun hasil input yang diberikan secara real time. Untuk yang keempat ada LED. LED ini di set di simulator yang kita kerjakan sebagai kipas angin, sebagai kipas maksud saya, sebagai simulator kipas. Dan selanjutnya ada resistor yang berkekuatan 220 ohm, yaitu fungsinya untuk melindungi LED dari arus berlebih atau arus balik gitu. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai penyambung. Dan yang terakhir ada backboard atau papan. Itu tempat menyimpan rangkaian atau menyimpan rangkaian elektronik. Selanjutnya, oke, untuk materi selanjutnya ada skema koneksi, yang dimana kemana saja nih komponen-komponen ini disambungkan. Sebetulnya nanti akan dibahas di akhir presentasi ini, cuman ini secara dokumentasinya saja. Jadi DHT22 itu dia punya VCC, yang dimana VCC itu connect ke 5 voltnya Arduino. Kemudian ada grounding sendiri dihubungkan ke pin grounding Arduino. Lalu ada data juga dihubungkan ke pin 8 Arduino. Untuk selanjutnya ada LCD 12C, yang dimana LCD ini punya VCC juga, yang dimana terhubung ke 5 voltnya Arduino atau DC nya Arduino. Kemudian groundingnya terhubung ke grounding Arduino. Untuk pin SDA nya terhubung ke pin A4 Arduino. Untuk SCL nya dia terhubung ke pin A5 Arduino. Terakhir ada LED indikator, yang dimana pin kaki panjang atau anodanya terhubung ke resistor yang 220 ohm tadi. Kemudian terhubung juga ke pin 13 di Arduino. Untuk kaki pendeknya atau katoda terhubung ke grounding Arduino. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Saiful Hidayat. Kang, dipersilahkan. Terima kasih Kang Rizkyana. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai program atau codingan untuk menjalankan sebuah pengendali kipas angin ini. Yang pertama ada include. Sudah jelas include itu untuk awal pembuka gitu ya. Terus ada codingan liquid crystal I2C.H. Nah, ini digunakan agar Arduino bisa mengontrol LCD 16x2 yang memakai koneksi I2C. Kemudian ada include DHT.H. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk library untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 atau DHT22. Kemudian ada penjelasan mengenai define DHT pin 8. Nah, di DHT pin 8, data dari sensor DHT22 dihubungkan ke pin digital 8 Arduino.
dan DHT Type 22. Nah, ini menentukan tipe sensor yang digunakan dalam hal ini DHT22, bukan DHT11. Selanjutnya ada, ini ada membuat objek dari library. Nah, kita mungkin sedikit menjelaskan mengenai DHT pin dan DHT Type pin. Nah, di sini ada penjelasan mengenai inisialisasi objek sensor dengan pin dan tipe sensor. Kemudian dari liquid crystal yang 16x2 LCD itu, nah ini inisial LCD dengan alamat I2C dan ukurannya tadi yang dijelaskan 16x2. Kemudian ada fungsi setup. Di sini ada serial begin, yaitu agar bisa melihat output dari serial monitor si LCD tersebut. Kemudian ada LCD begin 16,2 ini untuk mengaktifkan dan menyiapkan LCD. Kemudian ada DHT begin untuk mengaktifkan sensor suhu DHT22. Pin mode 13 output. Nah, ini fungsinya untuk pin 13 akan digunakan untuk mengontrol LED simulasi kipas. Mungkin nanti bisa dijelaskan saat penjelasan di workpicknya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi loop. Nah, di sini fungsi loop sendiri yaitu untuk membaca suhu, array temperatur, dan humidity untuk membaca kelembapan. Sedangkan delay untuk menunggu 500 ms atau 0,5 detik sebelum membaca lagi. Kemudian ada logic kontrolnya nih. Di sini ada ketika suhu dari 30 derajat Celcius atau pin 13 high, pin 13 high itu ya 13 ke atas itu LED akan menyala. Ketika LED menyala, kipas tandanya kipas aktif. Dan jika suhu di bawah, kurang lebih di bawah 30 derajat Celcius, 13 low. Nah, pinnya itu 13 low. Ketika 30 derajat LED mati atau kipas non aktif. Selanjutnya dijelaskan oleh Tesafira. Nah, oke, selanjutnya ada menampilkan data ke LCD. Di sini penjelasannya ada set Q-score YX, yaitu untuk mengatur posisi pada Q-score LCD. Ada print juga untuk menampilkan data suhu dan kelembaban pada LCD. Lalu untuk menampilkan data ke serial monitor, ada baris untuk debugging atau pengamatan data melalui serial monitor di Arduino ID yang berguna saat ingin melihat data tanpa LCD. Selanjutnya ada cara kerja sistem. Yang pertama, sensor DHT22 membaca suhu dan kelembaban setiap 0,5 detik. Lalu data ditampilkan pada LCD dan serial monitor. Jika suhunya lebih besar dari 30 derajat Celcius, Arduino memberi sinyal high ke pin 13 dan LED menyala yang menandakan kipasnya on. Jika suhunya kurang dari 30 derajat Celcius, Arduino memberi sinyal low ke pin 13 dan LED mati menandakan kipasnya on. Terakhir ya dari kelompok kami, kesimpulan dari proyek ini mungkin proyek ini adalah untuk otomatisasi pendingin ruangan misalnya. Bedanya ini tuh lebih hemat energi karena si kipasnya hanya karena otomatis jadi bisa memangkas energi gitu, dan juga dapat dikembangkan menjadi kontrol AC atau exhaust fan biasanya ada di ruangan gitu. Buat di ruang server juga bisa, di rumah pintar dan di greenhouse. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin tambahan mengenai penjelasan yang Ya. penjelasan mengenai cara kerja. Nah, cara kerja sih Boleh Kak. si sensor ininya. Saya akan kan sebentar. Apa sudah kelihatan? Sudah terlihat. Halo? Udah kelihatan belum ya? Udah. Ya. Oke. Di sini tadi sudah dijelaskan ya mengenai codingannya, dan kita juga menggunakan library DHT sensor library dan liquid crystal I2C. Ini buat tadi penjelasan mengenai codingannya. Mungkin langsung saja ke penjelasan mengenai cara kerja si sistem ini.
Nah, ketika suhu di 24 derajat, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ketika suhu di atas 30 derajat, maka si lampu LED ini akan menyala. Tandanya kipas hidup. Dan ketika di bawah 30 derajat, LED akan mati. Nah, seperti contoh di sini, ini suhu di 24 derajat, artinya di bawah 30 derajat mengetahui bahwasanya si LED ini mati atau si kipas tidak berjalan. Nah, ketika kita naikkan suhunya ke di atas 30 derajat, maka LED akan menyala karena tadi ketika 30 derajat pin high. Nah, di sini ada ketika di atas 30 derajat 13 pin high-nya 13 bahwa menyala. Nah, sebaliknya jika di bawah 30 di bawah 30 maka low, artinya lampu akan mati. Nah, mungkin itu sih sedikit penjelasan mengenai cara kerjanya. Ini alat-alatnya yang tadi sudah dijelaskan, Arduino, ini perkabelannya, ini DHT-nya TI22, kemudian ini LCD-nya menggunakan relay, terus ini ada kabelnya, kabel lampu LED-nya, dan ini kontak keluar listrik atau kontak masuk dari listrik. Mungkin gitu sih Kang, sedikit penjelasan mengenai cara kerja si sensor suhu ini gitu. Oke, terima kasih pemaparannya Kang Saiful. Boleh ada tambahan nggak? Mungkin tadi sedikit gitu ya, pengalaman saya pribadi gitu. Ya. Ada beberapa yang sudah menggunakan ini, tadi kan udah salah satunya ada rumah pintar, terus penggunaan AC, dan biasanya itu digunakan kalau pengalaman saya gitu saat kerja itu ada digunakan di peternakan ayam, Kang. Iya benar. Ya, kan itu betul, kan betul. menggunakan suhu buat manasin ayamnya ya. Iya, betul. Nah, itu biasanya ketika suhu itu sudah mulai naik, si kipas akan menyala gitu. Ya, otomatisasi ya. Ya, betul Kang. Oke, ada lagi Kang Saiful tambahannya? Siap, sudah cukup Kang. Oke, mungkin dari Teh Safira ada tambahan lagi? Cukup. Oh, iya udah. Sebelum tadi hampir saja mau ditutup, padahal prakteknya belum ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu saja dari kelompok 10 yang dapat disampaikan oleh kelompok 10 maksudnya ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena kita masih tahap belajar dan mengeksplor ya Kang ya, betul ya Teh? Mungkin sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.